warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali di video pembelajaran kali ini. Nah, kita akan membahas tentang jenis matriks dan operasi hitung pada matriks. Nah, kita akan membahas tentang jenis matriks dulu. Yang pertama, matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Matriks persegi disebut juga matriks kuadrat. Nah, coba lihat contoh ini. Matriks A 9 minus 7 minus 3 1 berbentuk persegi karena baris dan kolomnya sama banyak. Nah, yang kedua, matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang terdiri atas satu baris atau matriks yang berordo 1 kali n dengan n anggota bilangan asli n lebih dari 1. Lihat contoh matriks berikut ini. Matriks B sama dengan 1, 3, 5. Nah, dikatakan matriks baris karena dia memang hanya memiliki satu baris dan tidak memiliki kolom. Yang ketiga, matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri atas satu kolom atau matriks yang berordo M kali 1 dengan M anggota bilangan asli M lebih dari 1. Contohnya, matriks A sama dengan 4, 5, 1. Nah, dikatakan matriks kolom karena memang hanya memiliki satu kolom, sama pada halnya pada matriks baris tadi. Yang keempat, matriks nol. Matriks nol adalah suatu matriks yang elemennya nol. Nah, coba lihat contoh berikut. Matriks A, semua elemen-elemennya nol, makanya dinamakan dengan matriks nol. Yang kelima adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah suatu matriks persegi dengan setiap elemen yang tidak terletak pada diagonal utama adalah 0. Contoh diberikan suatu matriks A sama dengan 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Nah, diagonal utamanya itu terletak pada angka 1, 2, 3. Dan yang selain diagonal utama, nilainya adalah 0. Enam, matriks identitas atau matriks satuan. Matriks identitas atau matriks satuan adalah matriks diagonal yang semua unsur diagonal utamanya 1. Dilambangkan dengan I. I yang bermakna identitas. Contoh, I2, 1, 0, 0, 1. Yang ketujuh, matriks segitiga. Nah, matriks segitiga ini dibagi menjadi dua, yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas adalah matriks yang elemen-elemen pada diagonal utama dan elemen di atasnya tidak semua 0, sedangkan elemen-elemen lainnya 0. Contoh, matriks A sama dengan 9, 4, 6, 0, minus 7, 1, 0, 0, 2. Matriks segitiga bawah adalah matriks yang elemen-elemen pada diagonal utama dan elemen di bawahnya tidak semua 0, sedangkan elemen-elemen lainnya 0. Contoh, matriks B sama dengan 4, 0, 0, 1, minus 8, 0, 2, 4, 7. Jadi, matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah itu adalah berkebalikan. 8. Transpos. Transpos suatu matriks adalah matriks yang diperoleh dengan cara menukar elemen baris menjadi elemen kolom dan sebaliknya. Jika A suatu matriks transpos, matriks A ditulis dengan A transpos. Contoh, matriks A sama dengan minus 1, minus 4, 0, minus 3 menjadi A transpos minus 1, 0, minus 4, minus 3. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu operasi hitung pada matriks. Kita akan membahas dulu tentang penjumlahan matriks. Dua matriks dapat dijumlahkan jika mempunyai ordo yang sama. Jika P dan Q, dua matriks yang berordo sama, maka penjumlahan P dan Q diperoleh dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang terletak. Nah, ini gambaran umum penjumlahan kedua matriks. Diberikan suatu matriks P dengan ordo M kali N, dijumlahkan dengan matriks Q berordo M kali N, maka akan menghasilkan matriks R berordo M kali N. Kedua matriks tersebut dapat dijumlahkan karena berordo sama.
Kita masuk pada pembahasan contoh. Tentukan hasil penjumlahan dari matriks A 9, minus 7, minus 3, 1 dan matriks B minus 5, 10, 6, minus 6. Kita selesaikan yang diketahui matriks A dan matriks B, yang ditanyakan hasil penjumlahan matriksnya. Jadi, kedua matriks tersebut bisa kita jumlahkan karena mereka berorder sama. Jadi, 9 ditambah minus 5, minus 7 ditambah 10, minus 3 ditambah 6, 1 ditambah minus 6, maka akan menghasilkan 4, 3, 3, minus 5. Pada contoh kedua kali ini masih sama cara penyelesaiannya dengan contoh yang pertama. Coba kalian kerjakan tanpa melihat penyelesaiannya terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh transpos. Diketahui matriks A 9, minus 7, minus 3, 1 dan matriks B minus 5, 10, 6, minus 6. Tentukan nilai dari A transpos dijumlahkan dengan B transpos. Kita masuk kepada penyelesaian. Yang pertama kita selesaikan dulu matriks yang biasa, lalu kita transposkan matriks A tadi menjadi A transpos 9, minus 3, minus 7, 1 dan B transpos minus 5, 6, 10, minus 6. Nah, cara transpos tadi adalah menukar elemen yang berada di baris menjadi elemen yang berada di kolom. Misalkan P, Q, R, dan O merupakan matriks-matriks yang berorder sama, maka dalam penjumlahan matriks berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini jika kalian melihat dan teliti, sifat komutatif adalah sifat keterbalikan. P plus Q sama dengan Q plus P. Kita buktikan apakah sifat ini berlaku pada operasi penjumlahan matriks. Nah, diberikan matriks P berorder 3 kali 3 dan matriks Q berorder 3 kali 3. Maka keduanya dapat dijumlahkan karena mempunyai order yang sama, sehingga menghasilkan A11 ditambah B11, A12 ditambah B12, A13 ditambah B13 sampai kepada A33 ditambah B33. Karena kedua matriks tersebut sudah kita jumlahkan, sekarang bisa kita balik menjadi Q ditambah P. Maka menghasilkan B11 ditambah A11, B12 ditambah A12, B13 ditambah A13 sampai kepada B33 ditambah A33. Maka terbukti bahwa sifat komutatif berlaku pada operasi penjumlahan matriks dengan syarat P, Q berorder sama. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang sifat asosiatif. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Kita buktikan suatu matriks A, matriks B, dan matriks C diberikan dengan order yang sama, yaitu order 3 kali 3. Maka kita buktikan dulu sifat yang berada di sebelah kiri, yaitu matriks A, A11, A12, A13 sampai kepada A33. Matriks B dan matriks C kita jumlahkan, B11, B12, B13 sampai kepada B33, C11, C12, C13 sampai kepada C33. Nah, karena bisa kita jumlahkan, maka akan kita jumlahkan, tapi kita tulis dulu matriks A yang tadi. A11, A12, A13 sampai kepada A33 dan B11 ditambah C11, B12 ditambah C12, B13 ditambah C13 sampai kepada B33 ditambah C33. Nah, karena matriks B dan matriks C tadi sudah kita jumlahkan, kita dapat menjumlahkan dengan matriks A, sehingga menghasilkan A11 ditambah B11 ditambah C11 sampai kepada A33 ditambah B33 ditambah C33. Ketika semuanya sudah kita jumlahkan, kita dapat mengubahnya menjadi A ditambah B ditambah C. Maka akan menghasilkan A11 ditambah B11, A12 ditambah B12, A13 ditambah B13 sampai kepada A33 ditambah B33 ditambah dengan matriks C, sehingga terbukti bahwa sifat asosiatif berlaku pada operasi penjumlahan matriks A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C dengan syarat A, B, C berorder sama.
Sifat yang ketiga yaitu identitas. Identitas adalah suatu sifat ketika matriks tersebut dijumlahkan dengan angka 0, maka akan kembali kepada matriks itu sendiri. Kita buktikan, diberikan suatu matriks P berordo 3 kali 3 ditambahkan dengan 0, sehingga menghasilkan A11 ditambah 0, A12 ditambah 0, A13 ditambah 0, sampai kepada A33 ditambah 0, maka akan menghasilkan A11, A12, A13 sampai kepada A33, sehingga sifat identitas ini terbukti pada operasi penjumlahan matriks. Yang keempat, inverse. P ditambah minus P sama dengan 0. Jadi inverse ini adalah lawan. Misalkan angka 3, lawan dari angka 3 adalah minus 3. Nah, kita buktikan apakah sifat inverse ini berlaku pada operasi penjumlahan matriks. Diberikan suatu matriks yang berordo 3 kali 3 dijumlahkan dengan matriks minus P yang berordo 3 kali 3. Maka A11 ditambah minus A11 sampai kepada A33 ditambah minus A33 menghasilkan matriks 0. Maka terbukti bahwa inverse ini berlaku pada operasi penjumlahan matriks. Yang kelima, transpose. P ditambah Q transpose sama dengan P transpose ditambah Q transpose. Kita buktikan suatu matriks P yang berordo 3 kali 3 dan matriks Q yang berordo 3 kali 3. Maka matriks P tadi bisa kita transposkan menjadi P transpose A11, A21, A31 sampai kepada A33. Dan matriks Q transpose B11, B21, B31 sampai kepada B33. Nah, ketika kita ingin menjumlahkan kedua matriks tersebut, ingin menjadi transpose, maka kita jumlahkan dulu matriks yang biasa. Jadi matriks P ditambah matriks Q sama dengan A11, B11 sampai kepada A33 ditambah B33. Baru kita transposkan sesudah kita jumlahkan tadi, maka menghasilkan A11 ditambah B11, A21 ditambah B21, A31 ditambah B31 sampai kepada A33 ditambah B33. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi kita hari ini tentang jenis-jenis matriks dan operasi hitung pada matriks. Jika kalian masih belum paham atau belum mengerti, silahkan tanyakan dan jangan lupa semangat belajar.